Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Arisma dengan NIM 19010106, Prodi Bimbingan dan Konseling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sebegitu luar biasanya, yakni nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Hingga kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, keluarga, teman, dan saudara-saudara kita dalam keadaan yang sehat. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan topik kesehatan dalam Islam dan hubungannya dengan kondisi saat ini atau dalam pandemi COVID-19. Di antara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sebuah anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan, maka bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita, seperti kesehatan, yaitu dengan memanfaatkan kesehatan kita untuk beribadah, menolong sesama, dan melakukan amalan lainnya. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya, ada dua hal yang karenanya manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. HR Bukhari. Yang pertama, saya akan menjelaskan anjuran menjaga kesehatan. Berbagai upaya yang mesti dilakukan agar orang tetap sehat menurut pakar kesehatan antara lain yaitu dengan mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga yang cukup, jiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang bisa menyebabkan kita terjangkit penyakit. Yang kedua yaitu nilai sehat dalam ajaran Islam, yaitu sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa di balik pengsyariatan segala sesuatu, termasuk ibadah dalam Islam, terdapat hikmah dan manfaat fisik atau badaniah dan psikis atau kejiwaan. Pada saat orang-orang Islam menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaannya, berbagai penyakit lahir dan batin terjaga. Yang poin ketiga yaitu ada kesehatan jasmani. Agar tetap sehat, hal yang perlu diperhatikan dan dijaga menurut sementara ulama disebutkan ada 10 hal, yaitu yang pertama ada makan, kedua minum, ketiga gerak, keempat diam, kelima tidur, keenam terjaga, ketujuh hubungan seksual, kedelapan keinginan-keinginan nafsu, kesembilan keadaan kejiwaan, dan kesepuluh yaitu mengatur anggota badan. Dalam keadaan dunia kita sekarang, menyebarnya wabah virus COVID-19, semoga kita semua terhindar dari penyakit tersebut dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang berperang melawan virus tersebut. Semoga cepat disembuhkan dan dipulihkan kembali.
Dengan begitu, kita juga harus menjaga diri dan lingkungan sekitar kita selalu bersih, tetap mengikuti peraturan dan arahan dari pemerintah. Karena semua itu juga berguna untuk kita semua dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Kehidupan normal tidak berjalan mulus setelah terputus hubungan di seluruh dunia. Kita juga harus mengingat dan menyebut dengan penuh kebanggaan dan penghargaan terhadap pengorbanan besar yang dilakukan oleh para dokter, perawat, dan semua tenaga medis atau kesehatan yang telah mempertaruhkan nyawa mereka dan diri mereka sendiri dengan menghadapi bahaya yang mengancam kemanusiaan. Ada pula himbauan dari pemerintah agar kita terjaga dan tidak terjangkit wabah virus ini, yaitu yang pertama, hindari tempat ramai. Seperti kita tidak mengunjungi sebuah pasar atau keramaian-keramaian yang sering kita datangi, seperti biasanya kita selalu mengumpul dengan orang-orang di sebuah kafe, restoran, atau di sebuah tempat-tempat yang sering kalian kunjungi bersama orang-orang. Yang kedua yaitu kurangi kontak fisik dengan orang lain. Kebiasaan kontak fisik mungkin sudah biasa ya, kita seperti bersalaman dengan orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, dan orang lain juga. Untuk kita meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, seperti cukup sekarang dengan menyapa, bilang assalamualaikum, dan untuk sementara waktu untuk tidak bersalaman. Dan yang ketiga yaitu gunakan masker jika keluar rumah. Jika ada keadaan mendesak seperti kita akan belanja atau pergi ke suatu tempat yang sangat penting dan harus didatangi, lebih baik kita gunakan masker, karena masker adalah alat yang sangat membantu bagi kita untuk terhindar dari virus tersebut. Dan yang keempat yaitu sering mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Setelah kita beraktivitas di luar, alangkah baiknya kita mencuci tangan. Setelah kita memegang sesuatu atau setelah kita bersalaman dengan orang lain, gunakanlah hand sanitizer. Itu lebih baik karena akan membunuh kuman-kuman yang ikut pada diri kita. Dan yang paling penting adalah tetap berada di dalam rumah. Jika tidak sebegitu pentingnya kita keluar rumah, lebih baik kita berada di dalam rumah. Karena ada baiknya juga kita berada di dalam rumah, yaitu untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena manfaatnya yaitu kita tetap sehat dan juga manfaatnya juga untuk orang-orang sekitar kita tetap aman. Melanggar aturan tersebut berarti kita juga melanggar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat. Pesan dari saya dalam upaya menghilangkan kerisauan ini adalah mari kita lakukan tindakan pencegahan dan taati protokol kesehatan, serta temukan ilmu pengetahuan yang wajib diikuti dan ditaati menurut agama. Selain itu, mari kita perbanyak bersedekah dan kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat dan doa-doa dengan harapan semoga Allah segera mengangkat musibah ini, menghilangkan keresahan dari hamba-hambanya, memberikan inspirasi kepada para ilmuwan dan peneliti agar lahir dari tangan mereka obat yang dapat menyembuhkan penyakit berbahaya ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Melindungi dan
kuasa atas semua yang terjadi. Mari doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan wabah virus COVID-19 segera disehatkan kembali dan semoga wabah ini cepat berakhir dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Teman-temanku sekalian, semoga kita selalu disehatkan dan diberi kelancaran menunaikan ibadah puasa Ramadan sekarang. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.